Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Kiramuddin Samad. NIM saya 13020210235 dari kelas A3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu penggunaan dari publish or perish dan juga penggunaan Mendeley. Oke, kita langsung saja kita buka aplikasinya dulu. Nah, sedikit publish or perish ini sebenarnya digunakan untuk mencari jurnal. Jadi kita sangat mudah ketika mencari jurnal. Nah, di sini telah muncul tampilannya. Nah, kemudian kita bisa pilih kita mau mencari jurnal itu dari mana. Di sini ada Crossref, ada Google Scholar, ada PubMed dan ada lagi yang lainnya bisa dilihat di sini. Tetapi pada video kali ini saya akan mencoba mencari jurnal menggunakan Google Scholar. Nah, ketika kita tekan tadi, maka muncul Google Scholar pencarian. Nah, di sini ada authors, ada publication name, ada title words, dan ada keywords. Nah, dan untuk tombol new-nya ini untuk mengganti pencarian. Kita mau cari jurnal itu dari mana? Dari Crossref, dari ini juga banyak semua. Ada Scopus juga, ada PubMed juga, ada OpenAlex juga. Tapi di sini saya mencoba untuk menggunakan Google Scholar. Nah, pada contoh kali ini saya akan memberikan contoh mencari jurnal itu menggunakan keywords atau kata kunci. Nah, di sini saya akan menggunakan kata kuncinya itu algoritma genetika. Nah, kemudian tidak lupa juga ada tahunnya. Kita bisa memasukkan misalnya tahun jurnalnya itu dari misalnya tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, ketika sudah diisi keywordsnya dan juga tahunnya, kita tekan search. Nah, di sini sedang mencari dan bisa dilihat di sini totalnya sementara itu ada 128, 129 total jurnalnya yang didapat. Jadi kita dimudahkan sebenarnya untuk menggunakan publish or perish ini karena banyak jurnal-jurnal yang ditampilkan. Nah, bisa dilihat ini jurnal semua. Nah, kemudian kita uncek all dulu dan cara itu untuk melihat jurnalnya itu ada dua cara sebenarnya. Pertama itu tinggal klik saja jurnal yang mau dilihat, misalnya yang ini yang paling atas. Klik dua kali, maka kita akan dibawa di browser dan tampilan web dari jurnal. Dan cara kedua itu kita bisa klik kanan dan open article in browser. Nah, akan muncul sama. Bisa dilihat di sini tampilan dari webnya, ada DOI-nya, abstraknya juga, dan kita coba untuk buka yang fullnya. Mungkin tidak bisa, kita cari saja jurnal yang lain. Misalnya itu yang ini, penjadwalan mata pelajaran dengan algoritma genetika. Kita tekan dua kali. Nah, di sini muncul sama seperti tadi. Kemudian kita tekan download. Nah, ini dia jurnal yang kita buka tadi. Sangat mudah ketika kita menggunakan publish or perish. Mungkin itu saja penggunaan dari publish or perish. Dan ini kita kemudian kita kayak Mendeley, penggunaan Mendeley. Ini dia tampilan awal dari Mendeley yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Mendeley yang versi terbaru. Begini tampilannya. Dan ini untuk tampilan Mendeley yang versi lamanya. Tapi di sini saya menggunakan yang terbaru. Nah, kita bisa
ini jurnal kita bisa pilih dan kita masukkan ke Mendeley. Nah, caranya itu kita pilih dulu yang mana. Kita bisa pilih lebih dari satu. Misalnya itu saya mau ambil itu yang ini, yang penjadwalan tadi, dan algoritma genetika menentukan jalur dengan lintasan. Yang ini. Oke. Kemudian kita save result dan result arrays dan kita simpan di sini. Misalnya kita kasih nama di sini jurnal 1. Kita save. Ketika save, sebenarnya bisa juga kita copy result, tetapi di Mendeley yang lama. Di sini kita Ctrl V. Tapi saya tidak gunakan yang Mendeley ini. Saya gunakan itu Mendeley yang terbaru, yang ini. Nah, untuk di sini itu caranya kita add new, kemudian import, kita pilih RIS, kemudian kita cari dokumennya tadi mana, ini jurnal 1, kita tekan open, dan jurnal yang tadi kita save resultnya telah muncul di Mendeley. Dan ada juga satu cara yang lain secara manual untuk menampilkan jurnalnya itu di Mendeley. Misalnya saya mau ambil yang ini, penerapan metode algoritma genetika untuk penjadwalan kegiatan. Kita buka dulu, kemudian kita salin ini, kita copy linknya, kemudian kita ke Mendeley, kemudian kita add new, dan dan kita pilih add entry manual. Dan pada di sini yang identir ini kita masukkan yang DOI tadi. Nah, ketika kita masukkan dan kita search, maka kita ulang. Kita ulang copy. Kemudian kita masuk ke Mendeley. Kita pilih. Lalu mungkin tidak bisa. Kita coba dengan jurnal yang lainnya. Misalnya itu saya mau ambil jurnal yang ini yang aplikasi prediksi penyakit sirosis. Tekan 2 kali, kemudian kita copy linknya, dan kita ke Mendeley yang tadi, kita kasih masuk, dan kita coba search. Nah, pada judul yang pertama tadi mungkin tidak bisa, ada error. Ketika saya coba yang judul yang kedua, berhasil. Dan di sini otomatis akan muncul itu judulnya, judul dari DOI-nya toh. Kemudian juga akan muncul authors-nya siapa dan tahunnya tahun berapa ya. Kemudian kita add entry. Maka jurnal yang tadi kita masukkan secara manual melalui DOI akan muncul di atas sini. Yang ini. Oke. Itu dia cara untuk menampilkan jurnal dengan 2 cara. Nah, kemudian penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk citasi menggunakan Mendeley di Word. Tetapi pertama itu kita download dulu di Tools, kemudian install Mendeley Cheat for Microsoft Word agar di Microsoft Word bisa muncul itu Mendeley-nya. Nah, kita buka Mendeley. Di sini saya sudah dapat contoh. Bisa dilihat di sini contohnya. Dan untuk Mendeley-nya itu kita bisa buka di reference. Kita buka di sini reference. Kemudian kita bisa buka di reference. Kita bisa buka reference, kemudian
akan muncul itu otomatis kalau mendelay yang baru muncul di pojok kanan. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan itu bagaimana cara untuk sitasi dari jurnalnya. Nah, di sini misalnya itu kalimat yang ini itu misalnya kita dapat referensinya itu misalnya dari sini. Yang jurnal model penentuan rute terpendek penyebutan sampah menggunakan metode MTSP dan algoritma genetika. Nah, misalnya dari sini, kemudian kita kursornya kita arahkan dulu ke akhiran dari kalimatnya. Di sini misalnya, contohnya ya, akhirannya di sini. Kemudian kita tekan saja insert citation. Nah, bisa dilihat di sini langsung muncul citasinya. Bukan hanya itu saja, kita bisa juga ini mengganti citasinya itu menggunakan style yang kita inginkan. Nah, di sini ada beberapa style bisa dilihat. Ada American Psychology, ada IEE, ada Vancouver, ada American Sociology, ada Nature dan ada lagi banyak lagi yang lainnya. Ada juga Chicago. Dan di sini saya coba untuk menggunakan yang stylenya itu IEE. Nah, ketika kita pilih tadi, kita update citation style. Nah, otomatis itu di sini juga akan berubah jadi satu sesuai stylenya. Nah, sebenarnya ada juga cara untuk membuat itu secara manual. Tinggal ditekan saja di sini. Nah, tinggal kita masukkan di sini apa yang mau dimasukkan. Tapi saya di sini mengikut saja sesuai yang format stylenya tadi. Nah, di sini sudah muncul satu. Nah, caranya itu untuk munculkan dafusnya. Nah, di sini akan muncul otomatis dafusnya. Bisa dilihat. Bisa dilihat di sini. Tapi kalau tidak muncul otomatis, saya coba hapus dulu. Nah, saya coba hapus. Oke. Oke. Caranya itu untuk munculkan yang ini, dapusnya dari yang ini, kita bisa arahkan kursornya itu di tempat dapus yang kita inginkan. Kemudian tekan yang titik 3 di sini, yang ini, tekan. Kemudian insert bibliografi. Nah, kita tekan dan continue. Nah, di sini akan otomatis itu muncul tanpa kita tulis lagi secara manual kan. Bisa muncul di sini. Bisa dilihat. Nah, dan ini juga bisa lebih dari satu. Misalnya kalimat yang ini misalnya itu referensinya dari yang ini. Contohnya dari yang ini, kita arahkan dulu kursornya di kalimat terakhirnya. Yang ini. Kemudian kita insert citation. Nah, di sini akan muncul 2. Dan akan otomatis muncul juga itu daftar pustakanya di sini 2 akan mengikut ke bawah. Tanpa kita masukkan lagi seperti tadi, akan otomatis masuk. Nah, misalnya juga yang ketiga, yang ini di sini kita masukkan lagi. Misalnya contohnya itu dari yang ini. Kita arahkan lagi kan di sini kursornya. Kemudian kita insert citation. Nah, 3. Dan akan muncul daftar pustakanya secara otomatis. Mungkin begitu saja penggunaan dari publish or perish dan juga mendelay pada Word. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.